ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kurikulum dan prinsip-prinsip dasarnya dikaitkan dengan peran guru di kelas dan contoh konkret dalam pembelajaran. Kita tidak akan hanya membahas teori, tetapi juga bagaimana teori tersebut hidup dalam kelas sesungguhnya. Baik, di sini saya langsung menjelaskan pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Ia tidak hanya menjadi pedoman teknis bagi guru dalam mengajar, tetapi juga mencerminkan arah dan tujuan suatu bangsa. Melalui kurikulum, tujuan pendidikan nasional bisa dijabarkan ke dalam kegiatan nyata di kelas. Untuk itu, penting bagi kita sebagai calon pendidik untuk memahami fungsi-fungsi kurikulum dan prinsip-prinsip dasar dalam penyusunannya, agar dapat mengimplementasikan pembelajaran secara efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari kurikulum. Secara umum ada beberapa fungsi utama dari kurikulum, antara lain: yang pertama, fungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini kurikulum membantu menjabarkan tujuan pendidikan nasional ke dalam bentuk kompetensi dasar dan kegiatan pembelajaran. Misalnya, jika tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, maka kurikulum akan mengarahkan pembelajaran pada penguatan karakter dan nilai-nilai agama. Yang kedua, fungsi sebagai pedoman bagi guru dan peserta didik. Di sini kurikulum berfungsi sebagai rambu-rambu bagi guru dalam merancang pembelajaran. Guru tahu apa yang diajarkan, dengan metode apa, dan bagaimana menilai hasilnya. Sedangkan bagi siswa, kurikulum memberi arah tentang apa yang harus dipelajari. Yang ketiga, fungsi sebagai alat pengendali mutu pendidikan. Di sini kurikulum berperan untuk memastikan standar kompetensi yang harus dicapai peserta didik di seluruh wilayah. Artinya, melalui kurikulum, mutu pendidikan bisa dikendalikan dan dievaluasi. Yang keempat, fungsi sebagai alat untuk menyesuaikan pendidikan dengan perubahan masyarakat. Di sini kurikulum yang baik harus adaptif dengan perkembangan zaman, misalnya perkembangan teknologi digital, kebutuhan dunia kerja, dan nilai-nilai sosial budaya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu prinsip-prinsip dasar dari kurikulum, yaitu dalam pengembangannya, kurikulum harus berlandaskan prinsip-prinsip tertentu agar tepat sasaran. Prinsip-prinsip itu yaitu: yang pertama, prinsip yang relevan. Di sini kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Misalnya, saat ini peserta didik perlu memiliki literasi digital karena kita hidup di era teknologi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kondisi lokal dan kebutuhan individu siswa. Contohnya, sekolah di daerah pesisir bisa menambah muatan lokal tentang kelautan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kurikulum memiliki kesinambungan dari jenjang ke jenjang. Materi yang diajarkan di SD menjadi dasar untuk jenjang di SMP dan seterusnya. Yang keempat, prinsip efektivitas dan efisiensi. Di sini kurikulum harus dapat dilaksanakan secara optimal dengan sumber daya yang ada, tanpa mengorbankan hasil belajar. Dan lanjut, contoh konkret pelaksanaan dalam pembelajaran. Untuk mengaitkan dengan praktik nyata, saya ingin memberikan satu contoh konkret, misalnya dalam mata pelajaran IPA di kelas 5 SD. Di sini guru merancang pembelajaran tentang daur air, misalnya berdasarkan kurikulum. Kompetensi dasar yang harus dicapai adalah yaitu menganalisis proses daur air dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Guru kemudian menerapkan prinsip konstruktivisme dari teori Jean Piaget, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Pelaksanaan konkret, guru mengajak siswa melakukan eksperimen sederhana tentang penguapan dan kondensasi, menggunakan alat seperti gelas kaca, air panas, dan
tutup. Kemudian, siswa mengamati dan mencatat prosesnya. Setelah itu, guru mengajak diskusi dan siswa menyimpulkan bahwa uap air berubah menjadi titik-titik air saat mendingin, dan inilah yang disebut proses kondensasi. Fungsi kurikulum terlihat di sini. Yang pertama yaitu sebagai penomaan karena guru mengikuti kompetensi dasar. Yang kedua, sebagai alat mencapai tujuan pendidikan karena siswa hanya tahu teori, tapi juga bisa mengaplikasikannya. Terus sebagai alat pengendali mutu karena eksperimen dan diskusi mencerminkan pembelajaran aktif yang diharapkan kurikulum. Prinsip relevansi yaitu juga diterapkan karena pembelajaran ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya yaitu kurikulum bukan sekedar dokumen administrasi, tapi merupakan arah, nilai, dan roh pendidikan. Fungsi kurikulum mencakup aspek ideologis, operasional, dan adaptif yang membentuk peserta didik menjadi pribadi yang berpikir kritis, peduli, dan siap menghadap pendidikan zaman siap menghadapi perubahan zaman. Sementara itu, prinsip-prinsip dasar seperti relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, dan efektivitas menjadi fondasi agar pembelajaran bersifat kontekstual dan berkelanjutan. Sebagai calon guru, memahami teori saja tidak cukup. Yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan kurikulum dalam pembelajaran nyata dengan strategi kreatif dan reflektif. Baik, itu saja pemaparan materi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.